Kelebihan YouTube dibanding platform lain. Jadi beberapa hal yang menurut saya pribadi kelebihan-kelebihan dari channel YouTube ini dibanding dengan platform lain itu YouTube itu sekarang ibaratnya sama kayak sebuah perpustakaan atau library yang dimana ketika kita butuh sesuatu, entah itu tutorial, nonton podcast, hiburan, atau resep apapun lah yang kita cari, atau misalnya kita butuh referensi, nah semuanya itu bisa dicari lewat YouTube. Nah YouTube ini menyajikan banyak hal sehingga orang sekarang itu nggak pernah lepas dari channel YouTube, entah itu mau cari sesuatu yang ya kayak semacam referensi, kursus singkat, long video, short video, jadi semuanya ada di YouTube. Nah ini adalah salah satu kelebihan yang menurut saya yang dimiliki oleh platform ini ketika misalnya kita butuh untuk mempromosikan suatu produk, atau mungkin kita punya keahlian nih, kemudian bisa dibikin dalam bentuk sebuah video, direkam, nah itu bisa dimasukkan ke YouTube. Nah kenapa? Karena orang-orang sekarang itu ketika misalnya butuh sesuatu, entah itu mau memulai sebuah ilmu atau ilmu baru ya, pengetahuan baru, biasanya itu yang paling pertama dilakukan itu adalah nyari referensi atau video di YouTube. Nah itulah kenapa sekarang itu potensial banget ketika misalnya saya ini punya satu keahlian, kemudian saya rekam, saya bikin satu video, nah kemungkinan untuk ditonton oleh orang banyak, entah itu yang ada di Indonesia atau di belahan bumi sana, itu semuanya itu bisa dilihat guys. Nah ini adalah salah satu, menurut saya itu salah satu fungsi yang dimiliki oleh YouTube ini, channel YouTube yang nggak dimiliki oleh platform lain. Bahkan sekarang itu kita tuh jarang banget ya nonton TV. Jadi TV itu seolah kayak sudah mulai tergantikan fungsinya dengan YouTube. Kenapa? Karena sekarang itu semuanya bisa kita lihat ya, apapun yang kita butuhkan. Bahkan sekarang itu kalau misalnya kita mau nonton kayak misalnya ceramah, atau mungkin sebuah tutorial, kursus, nah itu semuanya diupload ke YouTube. Nah itulah beberapa hal yang menurut saya kelebihan-kelebihan dari platform YouTube ini yang bisa dijadikan sebagai wadah atau tempat untuk berkarir ya, atau mungkin mencari cuan, atau bikin kelas, tutorial. Yang paling penting adalah gimana supaya kita mengemas video yang kita buat itu dalam bentuk video yang menarik. Nah tadi itu saya sempat nonton salah satu video dari Raditya Dika. Nah videonya itu diupload atau diunggah 6 tahun yang lalu, yang ngomongin tentang finansial. Nah di sini saya melihat bahwa pada saat itu ya, 6 tahun yang lalu itu Raditya Dika belum bikin podcast. Kenapa? Karena podcastnya itu baru dibikin beberapa tahun terakhir ini. Nah kalau saya lihat itu di situ udah bagus banget ya kan, mungkin karena basicnya Raditya Dika ini adalah seorang storyteller, stand up comedian, sehingga videonya itu udah enak banget ditonton, udah luas, pokoknya ya namanya artis dan udah profesional ya. Dan itu 6 tahun yang lalu guys. Nah semuanya itu kalau kita lihat ya, kalau kita pelajari itu memang butuh proses, sehingga itulah kenapa atau alasannya kenapa harus segera memulai YouTube. Walaupun apa adanya, alat kita itu apa adanya, kamera yang masih burem, cahayanya belum begitu bagus, kemudian suaranya juga belum terlalu jernih. Nah yang paling penting adalah latihan dulu. Nah itu adalah beberapa hal yang menurut saya hal yang bisa dilakukan untuk memulai sebuah YouTube, atau alasan kenapa harus segera memulai YouTube. Oke, semoga video ini bermanfaat. Barakallahu fikum.